Hai Sobat Harian Nusantara dimanapun Anda berada, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Di kesempatan sore hari ini, saya menemui beliau Ki Danang Candrajaya. Kali ini saya membahas topik yang melanjutkan kemarin, yaitu mengenai pewayangan. Ini banyak diperbincangkan di masa kita mengenai penistaan pewayangan. Ini akan dibahas langsung dengan beliau Ki Danang Candrajaya. Monggo Ki Danang. Terima kasih. Salam budaya semua sahabat-sahabat Harian Nusantara. Mas Hari dan Garwo sudah rawuh malih wonten griya kula. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, marilah kita bersama ikut prihatin ya dengan fenomena-fenomena penistaan budaya. Kapan hari telah dinistakan Ubarampe sesaji atau sesajen di Gunung Semeru. Nah, kita dengar lagi sekarang ribut-ribut sehingga para budayawan, para pelaku seni dan para pecinta budaya sangat dibuat gusar oleh penistaan wayang. Dimana sebetulnya ya pernyataan yang mengatakan bahwa sebaiknya kalau sudah mengenal ajaran tertentu, wayang itu dimusnahkan saja dan ditiadakan dimusnahkan saja. Kalau dalangnya sudah bertobat ya wayang itu dimusnahkan saja. Nah ini loh yang membuat galau. Sebetulnya ya orang mengatakan sesuatu ya, apalagi mengenai tradisi dan budaya di Jawa dan Nusantara itu memang cukup sensitif. Ya, sensitifnya apa? Coba Mas Hari perhatikan bahwa kecintaan orang-orang Nusantara kepada wayang, dianggapnya wayang ini adalah sumber ajaran yang mengarah kepada luhurnya budi pekerti. Kemudian hal itu bisa dikatakan para pendahulu kita mengatakan bahwa wayang bagi orang Jawa adalah agama. Layaknya agama, bukan agama loh ya. Bukan maksud saya mencampur adukkan budaya dan agama, tidak. Tetapi wayang ini persasat. Wayang ki persasat agama kanggone wong Jawa dan bangsa Nusantara. Ya, bahwa wayang ini mengandung budi pekerti luhur. Kemudian merupakan bayang-bayang antara bagaimana menjalani kehidupan dengan berjalan lurus di atas kebenaran dan segala akibatnya, dan bagaimana orang-orang yang melakukan kejahatan dan keangkaramurkaan dengan segala akibatnya. Nah, sebelum kita mengatakan sesuatu mengenai budaya, wayang khususnya, harusnya dia mempunyai pengetahuan dan menganalisa dengan jernih apa sih wayang. Wayang ini sudah ribuan tahun loh ya. Sejak zaman Kediri ini sudah ada wayang beber. Ya, pada zaman Sri Aji Joyoboyo malah mengubah Empu Sedah dan Empu Panulo itu serat Mahabharata dan Bharatayuda menjadi versi Jawa. Serat Bharatayuda versi Jawa. Dan itu semuanya kalau dicermati dengan baik, tidak satu pun bahwa wayang itu menyimpang dari agama apapun, enggak. Jadi yang mengatakan ini harus dimusnahkan setelah bertobat dan sebagainya, analisa dulu. Bekali pengetahuan Anda dengan wayang dan dengan segala pernik-perniknya. Jangan asal alah dimusnahkan saja loh. Ya yang punya ini enggak terima. Siapa sampean kok membubarkan wayang? Zaman mengerti aja enggak kira-kira wayang? Jelas enggak ngerti. Enggak ngerti bagaimana pergelaran wayang itu digelar dengan segala perniknya. Di sana ada tata gamelan, gending. Kemudian ada sinden sesendonan, gending kegendingan, suluk dan sebagainya. Kemudian di sana ada yang namanya toto trapsilo dan toto kromo. Bagaimana seorang muda, misalnya seorang anak kepada ibu dan bapaknya,
Toto Trapsilanya itu enggak. Hai mem, hai dad. Enggak ada orang Jawa. Nuwun Romo, Ibu. Keparang kula badhe nyuwun pamit. Arep nanti to Le? Anu Bu, kula badhe belajar kelompok. Ya sing hati-hati. Nuwun. Nah, itu namanya Toto Trapsilo. Budi pekerti. Budi pekerti. Tatanya cara bersopan santun kepada orang tua itu ditoto. Itu timbulnya dari wayang. Ya misalnya kepada dewa, Kresna ini contoh. Kresna itu Prabu Kresna itu Ndorowati, Ratu Ndorowati ya. Itu manusia biasa tetapi titisan Bathara Wisnu. Pun demikian kepada Bathara Narada yang dewa. Dewa itu kalau bisa dikatakan adalah orang makrifat gitu loh. Bukan berarti dewa itu menduakan Tuhan. Mungkin istilah zaman ribuan tahun yang lalu itu Dewa Bathara Sang Hyang. Ya. Kalau mungkin di agama Samawi ya nabi atau syekh atau wali. Ya, orang makrifat. Toto Jawa nih wong Jawa itu bukan pokok kita menganut agama Hindu enggak. Prabu Kresna sebagai manusia bisa amit kaliman pasang tabe ngaturaken sembah pangabekti ugi kunjuk sandaping pepodo pukulun Narada Kanika putra mbari kencang waro doyong pak bong waro doyong ditegor nguwong ditahulun Kresna nuwun wonten dawuh pukulun. Ini loh Toto Trapsilo menghormati kepada ulama kiai, menghormati kepada orang yang lebih tinggi ilmunya, secara tepatnya begitu. Dan dia sebagai siswa atau murid atau santri. Ini Toto Trapsilo ini tidak ada hubungannya dengan agama. Jangan dicampur adukkan budaya dengan agama. Tetapi pelajaran yang kita ambil Toto Trapsilonya ini tidak dipunyai oleh bangsa lain. Nek wong Inggris, "Hi ma'am, hi dad, I want to study with my friend. Bye." Wes kita enggak. Kalau arep nandile kok ndelujur ngapun Rama mboten semerap kula panjenengan lenggah wonten ngriku. Pak Bu kula badhe pamit. Segitunya ya orang Jawa. Sampai sebegitunya. Dan hai mem, hai padha hae ini. Tidak ada tata bahasa bahwa ini boso ini ngoko. Kepada anaknya ngoko, bahasa gaul, pergaulan. Nah, ada perbandingan bahasa. Ya. Nah, kemudian atas ketidaktahuan budi pekerti yang luhur Toto Trapsilo, Toto Kromo, nanti adanya sanggit. Sanggit itu bagaimana menciptakan sebuah kreasi sehingga sanggit itu merupakan intisari dari sebuah ajaran yang didasarkan kepada cerita-cerita wayang. Ojo dinistakan kenapa? Ya maaf. Kanjeng Sunan Kalijaga ingkang sumare wonten Kadilangun Demak Bintoro pun menjadi dalang. Leri-ler tandure sumilir tak ijo royo-royo tak sengguh penganten anyar. Tak kipas-kipasane. Ijo royo tanduran ingkang nembe jedul itu diibaratkan oleh sebagai orang-orang mu'alaf yang baru masuk Islam. Orang tak hardik, orang tak doktrin, orang tak tekan. Leri-ler tandure wis sumilir tak ijo royo-royo tak sengguh temanten anyar. Lek ku ngupeni iki mu'alaf ini supaya merasuk ajarannya dengan cara lemah lembut, tak iliri-iliri, tak gending-gendingi supaya ajaranku masuk meresap dari pikiran masuk ke dalam kalbu. Itu ajaran Sunan Kalijaga diwacanakan di dalam wayang. Misalnya iki Prabu Matsopati, misalnya ya, iki anake Untari jatuh cinta. Leri-ler tandure wis sumilir tak ijo royo-royo tak sengguh temanten anyar. Ini Prabu Matsopati Jawa Timur ya. Ini wayang ini kan. Nah, itu ajaran Kanjeng Sunan Kalijaga bahwa masuknya Islam itu dengan halus. Dia memakai gending kegendingan, sendon sesindenan, gamelan. Bukan dengan maaf budaya Arab terbangan enggak masuk itu bagi orang Jawa.
waktu itu. Dia harus dari pendekatan budaya. Culture approach, pendekatan budaya. Bukan hanya dengan kok kudu ngene, gak oleh wayang haram. Aduh. Gak jadi. Tidak jadi. Nah, cangon penekno blimbing kuwi. Angon iki penggembala. Sing gembala wong-wong mualaf itu para wali. Penekno blimbing kuwi unggahno arek iku ning sura, ning langgar, ning masjid. Untuk apa? Njupuk blimbing itu lingirane 5. Blimbing, buah blimbing lingirane mesti 5. Apa? Salat 5 waktu. Kanggo masuk dodotira untuk mencuci pakaiannya yang kotor. Ya boleh pakaian kotor, karena mungkin orang Jawa masih ada yang belum mempunyai ajaran yang pasti mengenai hanya kepercayaan. Ada mungkin para wali perlu mengislamkan beliau sebagai upaya luhur ngerasuk agama suci. Salat itu membersihkan baju-baju yang kotor. Pakaian bukan berarti busana saja. Apa yang dia yakini, apa yang dia percayai. Itu kalau mau, ayolah tak ajari konsep agama Rasul. Itu pun tidak dengan paksaan. Nek dipaksa ya gak gelem. Tapi kalau dengan contoh-contoh seperti itu. Kanggo ngrasuk dodotira. Dodotira, kumitir bedah ing pinggir. Bahwa pakaian agamane iku jek pating seruwil. Pating tidak sempurna, akeh sing suwek. Damono jlumatono supaya menjadi utuh. Mumpung padang rembulan nih, mumpung masih punya waktu. Padangnya rembulan kuwi waktu yang masih kamu mempunyai waktu untuk menikmati kehidupan ini. Mumpung jembar kalangannya masih jauh jangkauanmu, segeralah belajar agama yang suci ini. Ya surau uri. Bagi yang mau ikut, sora siapa? Cah angonnya alhamdulillah rabbil alamin. Syukur loh, mu'alafi akeh dengan cara yang santun. Bukan sekarang. Kalau dalang ini sudah meyakini agama tertentu dan dia sudah bertobat kepada siapa? Oh, dalang itu banyak yang Islami. Ya maaf, seperti Ki Sukron Suwondo Blitar, maaf saya sebut nama nggih, Kanjeng Sukron Suwondo. Padahal beliau juga haji. Bahkan di dalam wayang ditembangkan suluk-suluk yang Islami, nggak ada yang protes karena beliau menempatkan empan dan papannya tepat. Bukan seperti pendakwah ini asal ngomong gitu loh. Raden Sahid Gya Tumandang mung lempung bangkang kinarya patri yang Sunan Ibrahim Madum Roh cacing jero lempung bang Gya kapundhut ginunturan wirid luhur cacing ruwat dadi umat alikasan kekasih Ibrahim Makdum Sunan Bonang ingkang madhepake wonten Rembang seputaran Tuban mempunyai murid Kanjeng Sunan Kalijogo. Suatu saat akan diwejang di dalam sebuah apa kuwi jenenge kedung atau danau. Ing kono mejangi ilmu kuwi wanci ratri ora kena sabarang kalir makhluk-makhluk kutu walang antoho yang boleh mendengarkan wejangan Makdum Ibrahim Sunan Bonang ini. Kenapa? Kalau wejangan itu kalau orang Jawa ini ilmu makrifat, orang Jawa mengatakan itu sebagai sastra jendra hayu ningrat pangruwating diyu. Sastra jendra hayu ningrat pangruwating diyu. Ajaran-ajaran luhur yang bisa meruat sifat keangkara murkaan, keraksasaan menjadi manusia insan kamil. Lah, kebetulan secara
apa ya Mas Hari, secara gambaran-gambaran sanepo itu ada seekor cacing yang ada di lempung bang. Mendengar wejangan itu dia menjadi orang. Katanya wujudnya lah Syekh Siti Jenar. Ini kan juga perlambang. Artinya sanepo, bukan masuk cacing dari wong. Ini harus dicari maknanya. Sudah nggak mengaji wayang sampai situ? Ada para wali menceritakan itu. Raden Said Giyotumandang, Raden Said itu Sunan Kalijogo. Mong lempung bang kang kinarya patri. Kenapa sih kok lempung dipatrikno? Dipatrikno ning perahu itu bocor. Waktu mau mejang itu perahu ini kok bocor. Nek iki nek banyune mlebu nek gak tak tambal, kingko awake dhewe urung menyerap ilmu malah terganggu sileme perahu kan. Mengambil lempung bang genutup bocore perahu. Delalah di dalam lempung bang itu ada cacing. Weruh cacing jero lempung bang ya pinundut. Nah, akhirnya mendengar itu pun binatang bisa menjadi manusia insan kamil. Nah, di situ kita bukan mencampur adukkan agama dan budaya, enggak. Kalau Kanjeng Sukron Suwondo bisa sebagai sesepuh Jawa, tidak ada yang ribut. Ya, tetapi kalau mereka yang belum mencermati wayang secara paripurna kemudian mengatakan itu harus dimusnahkan, ya jelas jadi huru-hara. Ojo ngono, karena wayang sudah dihargai dunia juga oleh UNESCO sebagai a masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity. Artinya mahakarya yang non bendawi berupa cerita tutur, cerita kearifan, cerita kebijaksanaan, berupa perlambang, filsafat, etika, tata terapsila, tata krama. Diakui dunia sebagai mahakarya untuk warisan agung kemanusiaan dunia seluruhnya, bukan hanya milik bangsa Indonesia. Loh, jagat raya seisinya itu menghargai sedemikian gegap gempitanya, betapa luhurnya pribadi orang Indonesia. Kok tiba-tiba dinistakan asal ngomong saja? Makanya saya ya tidak rela asal jeplak, saya ngomong gitu memang ya mangkel jeruning. Asal jeplak ya belajar dulu dong. Apalagi sebagai Berarti sebaliknya, dia harus belajar dulu. Bukan paling tidak ya secara garis besar lah, pelajarilah budaya wayang ini. Apa sih negatifnya? Kok titik-titik agama ini haram? Mungkin mergono Hindune mungkin ya. Loh, nggak bisa seperti itu. Kita pun para dalang Panjang Mas, Ki Panjang Mas, para raja Mataram, Kartosuro, Hadiningrat, Yogyakarta, Hadiningrat, semua melestarikan wayang. Mereka semua Islam. Khalifatullah, Panetep Penoto Gomo, gelarnya. Tukang menata agama. Khalifatullah, khalifahnya Allah di muka bumi, raja di muka bumi. Itu aja melestarikan wayang kok. Udah ribuan tahun kok dicemooh begitu saja. Wes aku saya dapat hadiah cempolo dari seorang inisialnya KAC, seorang siswa bukan siswa ya, seorang seniman yang luar biasa. Tak nembang ya Solo. Ini nembangnya ini Pangkur Wedotomo, diciptakan oleh raja Islam juga, yaitu Kanjeng Gusti Adipati Aryo Mangkunegoro keempat. Ya. Tan samar pamoring suksma sinuksmaya winahya ing ngasepe. Oh, sinimpen telenging kalbu. Oh, pambukaning warana kalen saking liyep layap ing ngaloyo pindha pesating supena panuksmaning rasa jati
Assalamualaikum. Luar biasa. Terima kasih. Saya menyampaikan pesan seperti Kanjeng Sunan Kalijogo dengan tetembangan. Ini Islami banget. Mungkin beliau tidak tahu karena bahasa Jawa halus. Wedotomo seratipun pangkur terdiri dari 7 larik, seakan-akan menyamakan dengan As-Sabaul Matsani, 7 yang berulang-ulangnya Al-Fatihah. Bayangno, 7 larik dan ini 7 ayat kan Al-Fatihah. Iya. Tan samar pamoring suksmo, janganlah ragu akan Hyang Suksmo. Janganlah kamu ragu akan keberadaan Gusti Allah, atas keberadaan Tuhan. Sinuksmoyo winahyuing asepi, beliau kita bisa pandang keberadaannya apabila kita di dalam keheningan yang total. Hening, wening lahir dan batin. Sinimpen telenging kalbu, keheningan antara pikiran dan hati harus mengendap di dalam kalbu. Jadi jenenge hati ku jek ana jerone neh. Sing duk itu namanya kalbu. Kolbu ya bukan? Iya. Pambukaning warono. Setelah mengendap di dalam kalbu, disitulah tirai penyekat akan tersibak. Tarlen saking karena apa? Tarlen saking liep layap engaloyop, hanya karena keadaanmu yang sudah ning di dalam kalbu, antara sadar dan tidak, antara tidur dan terjaga. Iya kan? Tarlen saking liep layap engaloyop, pindo pesating supeno. Secepat kilat itu antara sadar dan tidak, panok semaning rasa jati, rasamu manunggal kepada Yang Maha Kuasa. Artinya, misalnya di dalam Islam, sholat dengan sangat khusyuk, diendapkan di dalam kalbu, disitulah terkabulnya permintaanmu. Setan ora doyan demit orang julid, iya kan? Yang ada adalah manteng semedine kepada Yang Kuasa. Makanya jangan menistakan agama dengan begitu saja. Menistakan budaya dengan begitu saja. Rum kuncaraning bangsa dumunung ing luhuring budaya. Jadi keharuman dan kebesaran bangsa itu ada di budaya, bukan agama. Rum kuncaraning bangsa dumunung ing agama bukan. Rum kuncaraning bangsa dumunung ing luhuring budaya. Itu satu kosakata yang sudah baku. Bahasa kita santun, cinta sesama, toleransi, Bhinneka Tunggal Ika, bisa berdiri hidup berdampingan selama ribuan tahun, sudah terbukti dari kerajaan-kerajaan kuno sampai sekarang. Maaf. Sekarang Timur Tengah, ya maaf, Irak, Iran, terus kemarin itu Afghanistan, Taliban, menumpahkan darah. Ya kan karena bukan agama. Nek budaya kita adem, dan agama yang hanya berperang melawan antar saudaranya sendiri seperti itu. Menumpahkan darah, maaf, saya tidak mengecam agama, enggak. Ya. Saya ini lagi melihat fakta loh ya, bukan fitnah. Mana toh Timur Tengah yang adem ayem, tentrem, gemari palo jinewe kertoto toto harjo seperti itu? Belum. Bangsa kita sudah terbukti. Makanya Gusti Allah Maha Adil, kita diberikan tanah surga. Loh tulus kang sarwati nandur, jinawi murah kang sarwati nuku. Artinya tanah yang selalu subur bisa ditanami apapun tumbuh. Akhirnya apa? Jinawi murah kang sarwati nuku, hasilnya itu murah dibeli. Sepanjang zaman ada buah-buahan, sepanjang zaman ada pangan, sing pari, sing dele, sing jagung, polowijo, segala macam ada. Itu tanah surga. Loh tulus kang sarwati nandur, jinawi murah kang sarwati nuku, menjadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini yang harus kita jaga. Kita sudah teruji ribuan tahun, mereka belum. Maaf. Jadi tanpa menyudutkan sudut pandang ke suatu fokus
keagamaan tertentu atau konsep keyakinan tertentu, tidak. Mohon maaf. Inilah yang harus kita hayati dulu. Bagaimana kesatuan dan persatuan Indonesia beserta budaya, suku, ras, agama, dan keyakinannya. Pelajari dulu sebelum jeplak ngomong seperti itu. Matur nuwun Mas Hari, maaf. Saya agak, lah kok agak meletup-letup, enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Ini lebih mungkin seru karena seru ini. cara saya untuk nyampaikan supaya masyarakat kita itu ayolah, yo sok ngono lah. Ini Kita pesannya buat penonton jangan skip nanti. Betul. Salah arti di salah dalamnya arti ya, jangan dipotong-potong nanti menjadi fitnah lagi. Ya. Wes pokoknya saya tulus untuk negara dan budaya. Semoga Harian Nusantara bisa terus ikut melestarikan ya, Mas Hari dan istri. Terima kasih atas hadirnya. Mohon maaf para netizen apabila saya punya kesalahan dan mungkin terlalu menggebu-gebu dan terlalu emosi. Sebetulnya hati saya itu lembut. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu 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 ingkang sami pinanggih. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih Mas Hari, sama-sama. Kita bisa ketemu. Ya. Kita bisa membahas topik-topik lebih lanjut. Boleh. Ya. Saya juga ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi